Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Rafila serta teman saya Ariel dan Mutiara yang akan membantu menjelaskan tentang apa itu Phase Negotiation Theory. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian awal, yaitu latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, dalam phase negotiation theory ini menjelaskan bahwa ketika terjadi sebuah konflik, orang akan berusaha untuk menjaga phase atau citra dirinya. Cara seseorang menjaga phase juga dipengaruhi oleh budayanya masing-masing. Berikut ada dua pembedanya, yaitu budaya individualistik dan juga budaya kolektivistik. Untuk bagian awal, budaya individualistik ini cenderung fokus pada self-phase sehingga lebih langsung, tegas, atau konfrontatif dalam sebuah konflik. Yang kedua itu budaya kolektivistik. Budaya ini lebih menjaga other phase dan juga mutual phase sehingga menghindari adanya konflik terbuka dan memilih cara halus agar tidak mempermalukan pihak lainnya. Think to Me juga menekankan bahwa konflik adalah tempat seseorang untuk menegosiasikan phase. Ketika phase terancam, mereka menggunakan strategi seperti menghindar, mendominasi, atau juga berkompromi. Intinya, teori FNT ini melihat bahwa gaya seseorang dalam menghadapi sebuah konflik bukan hanya soal kepribadian, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya dan cara mereka memandang citra diri serta citra orang lain. Memasuki asumsi dan tesis. Phase Negotiation Theory itu menyatakan bahwa cara individu mengelola konflik itu dipengaruhi oleh budaya, karena setiap orang itu berusaha melindungi phase atau citra diri mereka. Budaya individualistik itu cenderung menggunakan pendekatan langsung untuk menjaga kepentingan diri, sedangkan budaya kolektivistik memilih cara yang lebih halus demi menjaga keharmonisan. Phase adalah kebutuhan universal, namun strategi menjaga phase berbeda antar budaya. FNT atau Phase Negotiation Theory itu membantu menjelaskan perbedaan penyelesaian konflik lintas budaya seperti dosen kolektivistik yang menjaga harmoni versus mahasiswa individualistik yang berbicara langsung demi otonomi diri. Asumsi utamanya adalah yang pertama, identitas diri atau self-identity. Dinegosiasikan berbeda sesuai konteks budayanya. Yang kedua, ada manajemen konflik selalu terkait upaya menjaga phase dan budaya menentukan gaya konflik, langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, ada Phase Threatening Acts atau FTA, dapat mengancam citra diri sehingga individu menggunakan phase work untuk menyelamatkan atau memulihkan phase. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting dari teori phase negotiation ini. Nah, dalam phase negotiation theory menjelaskan bahwa saat kita berkomunikasi, terutama ketika ada sebuah konflik, orang itu akan berusaha menjaga citra dirinya sendiri atau phase ya. Nah, cara seseorang menjaga phase dipengaruhi juga oleh budaya seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang tadi, sehingga respon terhadap konflik bisa saja berbeda-beda di tiap individunya. Yang pertama itu ada phase atau citra diri. Nah, phase itu ibaratkan image atau sebuah identitas sosial yang ingin ditampilkan oleh seseorang. Phase bisa dipertahankan, diperkuat, atau juga bisa dihilangkan dalam sebuah interaksi. Intinya, semua orang ingin terlihat baik dan tidak dipermalukan. Yang kedua itu ada phase concern atau kepedulian terhadap phase. Nah, yang kedua ini lebih menjelaskan siapa yang menjadi fokus seseorang saat menjaga phase. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada self phase, yaitu melindungi citra diri sendiri. Yang kedua itu ada other phase, menjaga citra orang lain. Yang terakhir itu ada mutual phase, yaitu menjaga hubungan kedua belah pihaknya. Jadi intinya konflik bisa terasa berat karena bukan hanya masalahnya saja, tapi karena kita ingin menjaga citra pihak tertentu. Dan yang terakhir itu ada phase word. Jadi phase word ini strategi
verbal ataupun non-verbal untuk menjaga atau memulihkan face seseorang. Hal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada tag face word, yaitu menghormati otonomi orang lain. Yang kedua itu ada solidarity face word atau membangun kedekatan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada approbation face word, yaitu menonjolkan hal positif dan mengurangi adanya kritik juga. Jadi intinya cara kita berbicara sangat menentukan apakah konflik akan mereda atau makin memanas. Jadi kesimpulannya, konflik itu sebuah proses negosiasi face. Budaya itu dapat mempengaruhi cara menjaga face dan cara menyelesaikan sebuah konflik. Dan yang terakhir itu, respon orang dalam konflik itu bukan hanya soal kepribadian saja, tetapi bisa juga soal citra diri yang ingin dijaga di masing-masing individunya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai paradigma pada teori ini. Teori ini cocok oleh paradigma objektif, sebab teori ini dia usaha untuk menjelaskan dan juga memprediksi bagaimana individu dari budaya yang individualistik dan juga kolektivistik dapat mengelola sebuah konflik berdasarkan kebutuhan dari face. Teori ini dikembangkan melalui research kuantitatif lintas budaya yang menekankan bahwa perilaku seseorang itu bisa diamati secara sistematis. Caranya dengan memisahkan yang known atau perilaku face work dan juga yang knower atau peneliti. Face negotiation theory ini dia sejalan dengan paradigma objektif yang mencari pola tetap dan juga hubungan sebab akibat dalam manajemen konflik. Berikutnya, saya akan menjelaskan tradisi dari teori ini. Jadi dalam segi tradisi komunikasi, face negotiation theory ini dia masuk ke dalam tradisi socio-psychological tradition karena dia memandang komunikasi sebagai suatu proses expression dan juga pengaruh yang bisa memprediksi secara empiris. Face negotiation theory ini dia menjelaskan bagaimana variabel psikologis, contohnya seperti kebutuhan face, gaya konflik, dan juga orientasi budaya bisa mempengaruhi perilaku seorang individu ketika lagi dihadapi oleh konflik. Dengan fokusnya pada pola sebab akibat antara budaya face dan juga strategic konflik, teori ini sejalan dengan tradisi sosiopsikologis ini yang menekankan atau menggarisbesarkan pengukuran, prediksi, dan juga konsistensi perilaku komunikasi. Berikutnya saya akan menjelaskan evaluasi teori dari teori ini. Jadi face negotiation theory dia efektif karena mampu menjelaskan kira-kira perbedaan perilaku konflik lintas budaya melalui konsep face work ini. Walaupun cenderung dikritik karena terlalu bergantung pada kategori individualisme dan juga kolektivisme, face negotiation theory ini dia tetap memiliki utility tinggi dan juga banyak digunakan atau cenderung sering digunakan dalam penelitian-penelitian antar budaya. Nah, jadi secara keseluruhan teori ini solid dan cukup besar kontribusinya dalam memahami hubungan antara identitas, budaya, dan juga pengelolaan konflik secara general. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching dan semoga bermanfaat.